Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwah sekalian yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melanjutkan kembali mengkaji kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Penulis mengatakan, "Idzan fa ahlu sunnati hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Idzan, sehingga atau jadi, fa ahlu sunnati, maka yang dimaksud ahlu sunnah dalam definisinya yang khusus atau definisinya yang sempit atau spesifik adalah hum adalah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling pantas, yang paling layak untuk dikatakan sebagai ahlus sunnah? Li'annahum, karena mereka talaqqau anhu mubasyaratan, mengambil anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan, secara langsung. Jadi mereka langsung menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung talabul ilmi, belajar agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usul al-i'tiqadi. Mereka langsung belajar pokok agama ini atau pokok akidah ini, pokok keyakinan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama talaqqau umurul ibadati, sebagaimana mereka juga langsung belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurul ibadah, perkara-perkara ibadah. Jadi tentang keyakinan, tentang ibadah seperti salat, saum, haji, umroh, itu semuanya para sahabat langsung belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar bagaimana Rasulullah menjelaskan. Mereka melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Fahum a'raful khalqi bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabatlah orang-orang yang paling mengerti, yang paling faham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atba'u laha. Dan juga para sahabat adalah orang-orang yang paling tunduk, paling patuh, paling meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman jaa ba'dahum, jika dibandingkan atau daripada orang-orang yang hidup setelah mereka. Setelah kita di pertemuan sebelumnya menjelaskan bahwa makna ahlu sunnah secara khusus adalah mereka yang mengamalkan, yang menganut sunnah yang murni dari bid'ah. Mereka akidahnya itu bersih dari perkara-perkara yang diada-adakan, khususnya dalam akidah. Maka jika demikianlah yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah, maka para sahabatlah tentunya orang-orang yang paling layak untuk disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Lalu apakah kita, orang-orang yang hidup setelah para sahabat radhiyallahu anhum, bisa juga dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah? Jawabnya, tentu saja. Kita pun sampai akhir zaman kelak, sampai hari kiamat kelak, semuanya bisa dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Tapi syaratnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis berikutnya. Wa ahlu sunnati aidan, dan juga disebut ahlu sunnah humut tabi'una lahum bi ihsanin. Mereka yang meneladani, yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum bi ihsanin, dengan baik. Mengikuti dalam perkara akidah, dalam pokok agama, juga mengikuti di dalam perkara ibadah. Mereka tidak mengada-ada. Mereka hanya mencukupkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah atau ajaran para sahabat radhiyallahu anhum. Al-muktafuna atharahum, ahlu sunnah adalah orang-orang yang mengikuti atharahum, jejak mereka, jejak para sahabat radhiyallahu anhum, mengikuti ajaran mereka, apa yang mereka tinggalkan.
fi kulli asrin, pada setiap masa, wa misrin, dan setiap tempat. Orang Arab bisa dikatakan sebagai ahlus sunnah, orang Indonesia bisa dikatakan sebagai ahlus sunnah, orang Mesir, orang Amerika, di semua tempat, di setiap zaman, setiap generasi, mereka bisa disebut sebagai ahlus sunnah dengan syarat mereka mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum di dalam beragama ini, tidak berinovasi, tidak mengada-ada, tidak melakukan bid'ah. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisihi para sahabat di dalam beragama. Di dalam surat An-Nisa ayat 115 Allah berfirman, "Wa may yushakkikir rasula," dan siapa saja yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "mim ba'di ma tabayyana lahul huda," setelah jelas petunjuk bagi dia, "wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin," dan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, "nuwallihi ma tawalla," maka Allah akan membiarkan dia berada dalam kesesatan yang dia lakukan. "Wa nuslihi jahannam," dan kami akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam. "Wa sa'at masira," dan neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Dalam ayat ini sangat jelas sekali Allah mengancam orang yang menyelisihi Rasulullah SAW dan juga menyelisihi jalan orang-orang mukmin. Pertanyaannya, orang-orang mukmin di zaman itu, di zaman ayat ini turun siapa? Tentunya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Maka jika kita ingin selamat di dunia dan juga di akhirat, maka tidak ada jalan yang lain kecuali dengan kita meneladani Rasulullah SAW dan juga meneladani para sahabat radhiyallahu anhum. Maka sebagaimana Allah mengancam orang-orang yang menyelisihi jalan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam beragama, maka Allah memuji, menjanjikan pahala, menjanjikan surga bagi orang-orang yang meneladani para sahabat radhiyallahu anhum di dalam beragama ini. Di dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun," dan orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, "minal muhajirin wal ansar," dari kalangan muhajirin dan ansar, "walladzina tabauhum bi ihsan," dan orang-orang yang meneladani mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, maka Allah ridha kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka pun ridha terhadap Allah. Wa a'adda lahum jannati tajri tahtaha al-anhar, dan Allah telah menyediakan bagi mereka, bagi para sahabat dan bagi orang-orang yang meneladani mereka, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal hidup selama-lamanya di dalam surga. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Maka siapapun di antara orang-orang yang intisab kepada Islam, menisbatkan dirinya kepada Islam, dan ingin disebut sebagai ahlus sunnah, maka syaratnya adalah dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah para sahabat radhiyallahu anhum. Karena kita tidak mungkin bisa sampai kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam perkara akidah maupun dalam perkara ibadah kecuali dengan kita mempelajari, memahami, mengamalkan apa yang diwariskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Wa ala ra'sihim, dan pemuka mereka, pemuka ahlus sunnah, ahlul hadithi adalah ahlul hadith wal athar dan ahlul athar. Maksud ahlul hadis di sini bukan sekedar orang-orang yang meriwayatkan hadis, banyak hafalan hadis, atau dia mencatat hadis-hadis, bukan. Tapi maksud ahlul hadis di sini adalah sebagai padanan makna dari ahlus sunnah. Jadi siapa saja dia yang memahami hadis, mengamalkan hadis, maka dia disebut sebagai ahlus sunnah. Wal athar, dan juga ahlul athar. Maksud ahlul athar di sini adalah mereka yang di dalam beragama hanya mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam Al-Quran atau ma'thur, diwariskan, ditinggalkan, diajarkan
dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah, serta diajarkan oleh as-salafus salih, para pendahulu kita yang salih. Walamma kana hadzal laqabu, dan tatkala sebutan ini atau nama ini Ahlus Sunnah, yakni penamaan Ahlus Sunnah atau lafaz Ahlus Sunnah, yutlaku ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimaksudkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaba'ahum, dan dimaksudkan kepada semua orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum, ala ma kanu alaihi minal huda, yakni mengikuti hidayah atau petunjuk yang mereka anut. Tanaza'atit tawaifu hadzal laqaba, ternyata semua kelompok, semua sekte, tawaif atau firqah, tanaza'at hadzal laqaba, mereka memperebutkan penyebutan ini. Masing-masing kelompok dia mengeklaim bahwa dirinya adalah Ahlus Sunnah dan yang lain adalah ahli bid'ah. Asy'ariyah merasa bahwa dirinya adalah Ahlus Sunnah, Mu'tazilah merasa bahwa dirinya adalah Ahlus Sunnah, Khawarij merasa bahwa dirinya adalah Ahlus Sunnah, Murji'ah merasa bahwa dirinya adalah Ahlus Sunnah. Semuanya berebutan. Walakinnal ibrata, akan tetapi penilaian itu bil haqa'iq, adalah dengan melihat hakikat keadaan yang sesungguhnya. Walaysat bidda'awa, penilaian itu, alat ukur itu bukan dengan ad-da'awa, bukan dengan klaim atau pengakuan-pengakuan semata. Jadi siapapun yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah, maka kita lihat saja bagaimana hakikat kelompok tersebut. Benarkah mereka mengamalkan Islam yang murni sebagaimana Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, baik dalam perkara akidah maupun dalam perkara ibadah? Ataukah ternyata mereka mengaku Ahlus Sunnah, namun ternyata kita lihat akidahnya bukan akidah salaf, bukan akidah para sahabat. Akidahnya berbeda dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Maka mereka tidak bisa disebut sebagai Ahlus Sunnah, walaupun mereka menamakan kelompoknya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mereka memiliki kartu keanggotaan misalnya. Tidak seperti itu, karena penilaian adalah dengan hakikat yang sebenarnya, bukan dengan pengakuan-pengakuan semata. Semua orang bebas, merdeka, berhak untuk mengaku dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan para ulama tidak akan tertipu dengan penamaan-penamaan, dengan pengakuan-pengakuan. Iya, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu hakikat sunnah, bisa saja mereka tertipu dengan klaim-klaim ini, dengan pengakuan-pengakuan ini. Oleh karena itu kita harus senantiasa menuntut ilmu, harus senantiasa memahami segala sesuatu dengan baik. Ikhwas sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.